Tiada satupun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satupun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah penderitaanKah? Tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Oh, blessed Jesus, oh, blessed Jesus, you are everything I need. Blessed Jesus, oh, blessed Jesus, I will follow where you lead. You're the shepherd of my life, my Savior and my Lord. You're the shepherd of my life, and I shall want no more. By your hand we are fed, by your staff we are led. You are my God, the shepherd of my life. Lord, you are the shepherd of my Habis. IPK sangat peduli dan memperhatikan perkembangan anak usia dini. IPK memberikan solusi untuk perkembangan anak di masa pandemi COVID-19, yaitu melalui IPK Kindergarten Learning Program. IPK Kindergarten Learning Program merupakan program pembelajaran yang dibuat untuk anak usia dini, mulai dari kelompok nursery sampai kindergarten, dan menyediakan media pembelajaran yang siap dipakai. Say freeze, come on, move and freeze. 你们去一个地方，农场。 IPK Kindergarten Learning Program disusun sesuai perkembangan anak usia dini. IPK Kindergarten Learning Program fokus kepada perkembangan anak secara keseluruhan, integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan kerohanian. IPK Kindergarten Learning Program mempunyai rencana pembelajaran yang mudah dipahami dan digunakan, dan semua bahan materi siap dipakai. Guru-guru memberikan dukungan secara maksimal kepada anak, dan IPK Kindergarten Learning Program pun memberikan webinar kepada orang tua secara berkala.
kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakan penderitaankan, tak satu apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Jesus, oh blessed Jesus, you are everything I need. Blessed Jesus, oh blessed Jesus, I will follow where you lead. You're the shepherd of my life, my Savior and my Lord. You're the shepherd of
habis. IPK sangat peduli dan memperhatikan perkembangan anak usia dini. IPK memberikan solusi untuk perkembangan anak di masa pandemi COVID-19, yaitu melalui IPK Kindergarten Learning Program. IPK Kindergarten Learning Program merupakan program pembelajaran yang dibuat untuk anak usia dini, mulai dari kelompok nursery sampai kindergarten, dan menyediakan media pembelajaran yang siap dipakai. Say freeze, come on, move and freeze. 你们去一个地方，农场。 IPK Kindergarten Learning Program disusun sesuai perkembangan anak usia dini. IPK Kindergarten Learning Program fokus kepada perkembangan anak secara keseluruhan, integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan kerohanian. IPK Kindergarten Learning Program mempunyai rencana pembelajaran yang mudah dipahami dan digunakan, dan semua bahan materi siap dipakai. Guru-guru memberikan dukungan secara maksimal kepada anak, dan IPK Kindergarten Learning Program pun memberikan webinar kepada orang tua secara berkala. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul bersama kembali, mengikuti persekutuan doa malam. Doa dan harapan kami adalah Bapak Ibu dimanapun berada tetap dalam kondisi yang baik. Dan mari kita sama-sama satukan hati kita, persiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama menyatukan hati kami, bersama-sama memiliki kerinduan untuk dekat denganmu, untuk datang menikmati kehadiranmu di dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Engkau tenangkan hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat bersimpu di kaki-Mu untuk menikmati firman-Mu. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, di setiap rumah Bapak Ibu jemaat, untuk kami boleh bersama-sama berdoa, membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Berkati persekutuan kami malam ini Tuhan, lawatlah setiap kami, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, begitu panjang perjalanan kita selama pandemi ini. Namun kita bersyukur di setiap musim apapun kita senantiasa merasakan kasih setia Tuhan. Mari kita naikkan pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
semusim berlalu, Kau peliharaku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita merasakan kasih dan setia Tuhan dalam sepanjang musim hidup kita, apakah yang menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan? Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur untuk segala perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, gereja kami, pelayanan kami. Tuhan terima kasih. Di setiap musim kehidupan kami, ada Engkau yang beserta dengan kami. Bahkan di masa sukacita ataupun masa duka cita, masa-masa kami bergumul dengan banyak hal dalam kehidupan kami, Tuhan ada beserta dengan kami. Kami tidak pernah merasa sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa malam hari ini kami boleh kembali menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat rohani yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat jasmani yang Kau masih sediakan hari lepas hari bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Malam hari ini, biarlah kami semakin dekat dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, berada dekat dengan Bapa, itulah tempat yang tenang. Karena di sanalah kita menikmati anugerah dan pertolongan-Nya begitu nyata. Mari kita naikkan pujian pertolongan-Mu. Kita berkata, hatiku tenang berada dekat-Mu, ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Mari nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu ajaib Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk pemilihan penatua serentak di seluruh GKY dan juga di GKY Kebayoran Baru. Kita bersyukur untuk setiap anak-anaknya yang sudah terpilih untuk menjadi penatua. Mari kita doakan supaya Tuhan menguatkan hati mereka, memberikan kesungguhan hati untuk bersama-sama melayani, mau berkorban bagi pelayanan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita doakan supaya keluarga mereka juga dipersiapkan untuk boleh melayani Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati GKY, secara khusus memberkati GKY Kebayoran Baru, memberikan pemimpin-pemimpin yang kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka memiliki hati yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan untuk melayani bersama di dalam periode kemajelisan yang akan datang. Kami berdoa, berikan penguatan iman kepada mereka, keteguhan hati, percaya diri untuk melayani bersama-sama di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Berikan kami kesatuan hati ya Tuhan untuk menjalankan visi misi Tuhan di dalam pelayanan di GKY Kebayoran Baru ini. Tuhan, pimpin perjalanan kami bersama-sama di periode yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepemimpinan di GKY Kebayoran Baru dan Tuhanlah sebagai kepala gereja yang akan memimpin kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk Sinode GKY. Mari kita berdoa untuk Ketua Umum Pendeta Yohanes Adri, untuk sekretaris dan seluruh anak-anak Tuhan di BPMS, hamba-hamba Tuhan yang melayani di Sinode, agar Tuhan pimpin hati mereka. Tuhan pimpin, berikan hikmat untuk melayani, menjalankan visi misi Tuhan, supaya GKY secara keseluruhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan tentunya memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui Sinode GKY dimanapun berada. Tuhan, kami berdoa untuk Ketua Umum Pendeta Yohanes Adri dan sekretaris dan seluruh badan pengurus Sinode. Tuhan, Engkau berkati seluruh hamba-hamba Tuhan dan staf yang melayani di Sinode. Tuhan, berkati mereka, berikan hati, tuntun hati mereka, pelihara hati mereka, iman mereka terus setia kepada Tuhan. Pakai dengan segala karunia yang Tuhan berikan untuk menjalankan visi misinya Tuhan di dalam pelayanan ini. Kami berdoa, berikan kesehatan kepada mereka, berikan segala yang mereka butuhkan untuk menjalankan pelayanan di Sinode GKY. Kami berdoa Tuhan, biarlah GKY boleh terus menjadi gereja yang mulia dan misioner dan menyatakan kasih Tuhan di Indonesia ini, bahkan dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selanjutnya mari kita berdoa untuk yayasan-yayasan yang ada di bawah Sinode GKY. Kita berdoa untuk yayasan Hidup Baru yang melayani di bidang kesehatan. Kita berdoa saat ini mereka sedang melayani untuk vaksinasi. Kita berdoa Tuhan kiranya memberkati mereka. Kita berdoa untuk yayasan Gloriamus yang bergerak di bagian musik, sekolah musik, Amanat Agung yang membawahi STT Amanat Agung. Juga yayasan IPK. Untuk Yobel, kita doakan untuk sekolah kasih Yobel di Kupang, di Singkawang, di Lubuk Linggau. Kiranya Tuhan memberkati seluruh yayasan ini di dalam bagian mereka masing-masing menyatakan kasih Tuhan, menjadi berkat bagi Indonesia. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur ketika Tuhan mempercayakan begitu banyak pelayanan bagi gereja kami, bagi Sinode GKY. Tuhan, kami bersyukur untuk pelayanan yang boleh dilakukan melalui yayasan-yayasan yang ada. Kami berdoa untuk yayasan Hidup Baru yang bergerak di bidang kesehatan. Tuhan berkati, kami berdoa untuk para dokter tim medis yang melayani untuk vaksinasi di DKI saat ini. Tuhan, kami berdoa, Kau berkati, berikan kesehatan kepada mereka, biar proses ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk yayasan Gloriamus yang bergerak di bidang musik. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk yayasan Amanat Agung. Kami berdoa untuk STT Amanat Agung. Tuhan pakai, memperlengkapi hamba-hamba Tuhan untuk melayani di ladang Tuhan. Kami berdoa untuk yayasan IPK dan juga untuk yayasan Yobel. Kami berdoa Tuhan berkati supaya sekolah-sekolah ini Tuhan berikan kekuatan untuk mendidik anak-anak-Mu, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang boleh melayani bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk seluruh SDM yang ada di yayasan-yayasan ini. Tuhan berkati dengan hati yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, kami boleh menjalankan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami butuh anugerah-Mu, kami butuh pertolongan-Mu untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita nyanyikan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari selanjutnya kita berdoa Bapak Ibu. Ada beberapa anak-anak muda atau mungkin anak Bapak Ibu, anak-anak jemaat kita yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Bapak Ibu di masa ini sulit untuk mencari pekerjaan. Atau mungkin ada jemaat yang sedang kesulitan mencari pekerjaan. Saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan berikan jalan buat mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberikan ketekunan kepada mereka dan biarlah mereka mendapatkan pekerjaan yang tepat di mana mereka boleh berkarya buat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami satu hati malam hari ini berdoa untuk anak-anak-Mu, anak-anak pemuda kami. Mungkin ada jemaat yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan, kami rindu mereka semua boleh mendapatkan pekerjaan. Bukakan pintu ya Tuhan untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, kapasitas mereka, dan di sana mereka boleh mendapatkan penghidupan mereka dan tentunya boleh menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan, berikan kesabaran, berikan keteguhan, berharap, berseru senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, mereka yang masih sekolah dari rumah, masih sekolah online.
Bapak Ibu, sungguh tidak mudah dalam kondisi saat ini. Mereka bisa saja jenuh. Guru-guru harus begitu berjuang keras mempersiapkan pelajaran yang menarik yang membuat anak-anak tidak bosan. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan terus memberikan kesabaran kepada mereka. Biarlah di masa yang tidak lama lagi mereka boleh bersekolah seperti biasa di sekolah. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong mereka, memampukan mereka. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, mungkin anak kami, cucu kami, ataupun anak-anak pemuda, anak-anak remaja yang harus sekolah dari rumah, masih kuliah dari rumah. Tuhan, sungguh tidak mudah. Banyak tantangan yang mereka harus hadapi. Kiranya Tuhan Engkau menolong, berikan kesabaran bagi mereka Tuhan untuk menjalani proses belajar seperti ini. Biarlah Engkau kuatkan mereka. Ada cara-cara yang kreatif di mana mereka disegarkan kembali untuk tetap semangat menuntut ilmu di masa-masa pandemi seperti ini. Berkati masa depan mereka ya Tuhan, persiapkan masa depan yang cerah buat anak-anak-Mu, buat generasi muda di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Jika ada yang kita tahu, mari kita doakan mereka. Kita doakan untuk Pak Oscar yang masih di ICU, Pak Ivan yang bergumul dengan masalah ginjalnya, dan juga jemaat yang lain. Mari kita doakan mereka. Mereka membutuhkan dukungan doa kita. Mari berdoa. Bapa di surga, walaupun secara langsung kami tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang sedang sakit. Namun kami mau satukan hati kami Tuhan, mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kekuatan fisik, berikanlah kekuatan iman kepada mereka. Secara mental juga Tuhan berikan semangat kepada mereka untuk berjuang sembuh. Kami berdoa untuk Pak Oscar, untuk Pak Ivan, untuk jemaat lain yang sedang sakit. Ada yang mungkin bergumul untuk operasi, ada yang bergumul dengan terinfeksi virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan Engkau berkati mereka. Ada yang mungkin bergumul dengan penyakit yang sudah lama dibawa dalam tubuh mereka. Tuhan kuatkan iman mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan menyertai mereka, memberikan penghiburan, kekuatan, kesegaran yang baru hari demi hari untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bawa pergumulan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita curahkan isi hati kita. Ia mendengar kita. Tuhan peduli bagi kita. Mari berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan hati kami. Engkau melihat setiap tetesan air mata kami. Engkau mengenal kami sampai kedalaman hati kami. Segala pergumulan kami, segala beban berat kami. Kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Allah yang senantiasa mengerti setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami mau terus berjalan maju dengan semangat. Kami mau tetap berjalan maju dengan percaya kepada Tuhan bahwa kasih setiamu ada buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan selalu rindu dekat dengan kita. Biarlah kita terus diberikan kepekaan rohani untuk menikmati Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian. Buka mataku Tuhan, agar ku tampak Yesus. Buka mataku, agar ku tampak Yesus. Ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telinga
Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Hermanto. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena malam ini kita masih diizinkan untuk mendekat kepada Tuhan, bersandar dan berseru kepada Dia. Malam ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diberi tema Longing for God, kerinduan akan Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena Engkau masih mengizinkan kami mendekat, Engkau masih mengizinkan kami untuk bersandar dan berseru kepada Engkau. Tuhan, arahkan hati kami, arahkan pikiran kami, arahkan segenap keberadaan kami tertuju hanya kepada Engkau ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Engkau menolong dan memimpin kami. Hamba-Mu yang penuh kelemahan, biarlah Tuhan Kau pakai hanya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik saudara, mari kita membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 hingga 19. Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 hingga 19. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara harap memperhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Lukas pasal 17 ayat 11 hingga 19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadinya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, saya percaya kisah 10 orang kusta yang disembuhkan ini bukanlah kisah yang asing bagi kita. Kisah ini adalah kisah yang banyak dipakai untuk mengingatkan kita agar senantiasa belajar hidup bersyukur di hadapan Allah. Dan saya percaya memang tepat karena salah satu poin yang sangat menonjol dalam kisah ini adalah mengucap syukur kepada Allah. Namun salah satu yang menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan melalui kisah ini untuk direnungkan adalah alasan apa yang membuat satu orang Samaria kusta yang disembuhkan oleh Yesus kembali memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, tersungkur dan berterima kasih kepada Yesus, sedangkan 9 orang Yahudi kusta yang lain yang juga menjadi sembuh memilih untuk tidak kembali untuk memuliakan Allah. Bapak Saudara, jawaban yang paling sederhana terhadap pertanyaan ini adalah karena si orang Samaria yang kusta ini jauh lebih menyadari ketidaklayakan dirinya dibandingkan 9 orang Yahudi yang lain. Sebagai seorang Samaria, ia sadar sesadar-sadarnya bahwa Yesus, seorang rabi Yahudi itu, tidak memiliki kewajiban apapun untuk berurusan dengan dirinya. Yesus tidak harus mendengar, Yesus tidak harus melihat, Yesus tidak harus menunjukkan keramahan kepada dia. Karena bagaimanapun ia hanyalah seorang asing, seorang Samaria, orang dari bangsa yang dianggap najis, kotor, dan tercemar oleh orang Yahudi. Lebih lagi, Bapak Saudara, ia sadar ia seorang kusta,
seorang yang najis dan berdosa di hadapan Allah, sehingga ia sama sekali tidak layak untuk menerima kemurahan dan belas kasihan dari Yesus. Namun dalam keadaan yang tidak layak seperti itulah, justru ia menerima dan mengalami kebaikan dan kemurahan Allah. Karena itu hatinya melimpah dengan ucapan syukur, itu yang menghantarkan ia kembali untuk memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh dan berterima kasih kepada Yesus. Bapak Saudara, kesadarannya akan ketidaklayakannya, itulah yang menghantarkan si Samaria kusta ini berbalik kepada Yesus. Sedang di sisi lain, Bapak Saudara, 9 orang Yahudi yang lain sangat mungkin merasa bahwa karena mereka adalah orang Yahudi, karena mereka adalah umat Allah, Yesus utusan Allah itu melayani mereka adalah sebuah kewajaran, sebuah keharusan bahkan, sehingga ketika Yesus menyembuhkan mereka, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk kembali. Namun yang mereka lupakan adalah mereka adalah orang kusta yang sama jijiknya, sama kotornya, sama najisnya di hadapan Allah, sehingga mereka pun sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah dari Tuhan. Bapak Saudara, kesadaran akan ketidaklayakan diri merupakan faktor penting yang menentukan apakah seorang akan meresponi kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan, atau dengan sikap dingin dan tidak tahu diri. Bapak Saudara, saya percaya ini berlaku juga untuk hidup kita hari ini. Semakin kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati, apa yang kita peroleh hari ini adalah semata-mata karena kemurahan Tuhan dan bukan karena kelayakan diri kita, maka semakin mudah bagi kita sebenarnya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Namun pada saat yang sama, semakin kita merasa bahwa diri kita layak, semakin kita merasa bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita nikmati, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita capai hari ini adalah berkat kekuatan kita, usaha kita, kelihayan kita, kejelian kita, kerja keras kita. Semakin kita akan terpesona pada diri kita sendiri dan semakin miskin ucapan syukur mengalir dari hati kita kepada Allah. Namun Bapak Saudara, saya percaya ini bukan satu-satunya yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Ini bukan satu-satunya penyebab satu orang Samaria itu kembali dan 9 orang Yahudi yang lain tidak kembali. Bapak Saudara, kesadaran akan ketidaklayakan diri bukan satu-satunya yang kita akan pelajari hari ini. Namun Bapak Saudara, hari ini saya pengen mengajak kita untuk melihat satu sisi yang lain. Satu alasan yang membuat 9 orang kusta yang lain itu tidak kembali adalah karena 9 orang kusta yang lain itu sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingga mereka merasa tidak ada apa-apa lagi yang membuat mereka harus kembali. Sejak semula apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rindukan hanyalah untuk menjadi sembuh dari kustanya. Sehingga ketika mereka menjadi sembuh, mereka sudah tidak merindukan apa-apa lagi. Mereka tidak terlalu peduli tentang siapa yang menyembuhkan, dan bagi mereka kesembuhan itulah yang terpenting. Bapak Saudara, apa yang mereka cari hanyalah mujizat dan kesembuhan. Mereka menginginkan terlalu sedikit, mereka menginginkan terlalu kecil dari Yesus, dan mereka terlalu gampang dipuaskan. Bapak Saudara, tentu saja 10 orang kusta yang datang kepada Yesus semuanya datang dengan harapan supaya dapat mujizat dan sembuh. Dan kemudian memang mereka semua mengalami mujizat dan sembuh. Namun hanya satu orang yang kembali, seorang Samaria pula. Dan orang ini datang berterima kasih kepada Yesus dan mengenalnya lebih dekat. Ada satu ketertarikan dari orang Samaria ini kepada siapa pribadi Yesus sebenarnya. Ada satu ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam siapa Yesus, untuk menjalin relasi dengan sang penyembuh ini. Namun bagaimana dengan 9 orang yang lain? Di mana mereka? Bapak Saudara, mereka tidak kembali karena mereka sudah dapat apa yang mereka mau. Sejak semula yang mereka mau memang hanya kesembuhan, hidup yang normal.
bisa kembali kepada keluarga mereka, bisa diterima kembali, bisa menjalani hidup seperti biasa lagi. Karena itu ketika mereka mendapatkannya, mereka merasa tidak ada keperluan apa-apa lagi. Bagi mereka, siapa yang menyembuhkan, relasi dengan yang menyembuhkan, kehendak, kepentingan, penyembahan, pengabdian kepada pribadi yang menyembuhkan tidak terlalu penting. Bagi mereka, penyembuh itu hanya alat, hanya sarana, hanya kacung untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Mendapatkan apa yang mereka mau, itulah yang terpenting. Bapak Saudara, karena itu mereka tidak merasa perlu kembali kepada Tuhan. Bapak Saudara, apa sih sebenarnya masalah dari 9 orang kusta ini? Masalahnya adalah mereka merindukan dan menginginkan hal yang terlalu kecil dari Yesus. Padahal Yesus sedang menawarkan sesuatu yang lebih besar hari itu, yaitu dirinya sendiri. Bapak Saudara, ingatkah saudara bahwa hari itu Yesus sengaja melintas di daerah itu. Yesus sengaja melintas di daerah perbatasan Samaria dan Galilea untuk mencari 10 orang yang tidak diinginkan, yang diabaikan dan yang sudah dibuang ini. Yesus datang untuk memberi dirinya sendiri. Dan dia datang tidak sekedar untuk menawarkan pemulihan fisik, ia datang untuk menawarkan pemulihan jiwa, pemulihan relasi umat Allah dengan Allah. Namun saudara, 9 orang kusta ini tidak menginginkan itu. Yang mereka inginkan terlalu kecil, hanya kesembuhan fisik, sehingga mereka mengabaikan diri Yesus sendiri. Mereka mengabaikan Allah yang datang dan menawarkan diri. Mereka menginginkan hanya berkat dan mereka melupakan, membuang, mengabaikan sang pemberi berkat itu. Bapak Saudara, mereka puas dengan pemberian-pemberian dan mereka mengabaikan sang pemberi. Bapak Saudara, karena itu tepatlah C.S. Lewis berkata demikian. Memang manusia itu terlalu gampang untuk dipuaskan. Manusia terlalu gampang dipuaskan oleh pemberian-pemberian dan bukan oleh sang pemberi. Manusia puas bermain-main dengan hal yang sepele dan melewatkan kesempatan untuk dipuaskan oleh kehadiran dari sang pemberi berkat, sang sumber kepuasan hidup yang sejati. Saudara, bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan dan orang yang berelasi kepada Tuhan, orang-orang yang berdoa dan meminta kepada Tuhan. Saudara, apa yang selama ini engkau dan saya sungguh-sungguh minta dan inginkan? Apakah yang engkau minta dan inginkan dari Tuhan tidak lebih dari sekedar berkat, jalan keluar, mujizat, kesembuhan? Apakah yang engkau dan saya inginkan dari Tuhan tidak lebih daripada sekedar kenyamanan, kepastian, keamanan? Saudara, sama sekali tidak ada yang salah dengan semua itu. Namun jika hanya itu yang menjadi permintaan kita, saya kira saudara, kita mengharapkan terlalu kecil dari Tuhan. Jika hanya itu yang kita minta dari hidup kita, kita mengharapkan terlalu receh, terlalu sepele dari Tuhan yang telah menawarkan dirinya bagi kita. Saudara, sang sumber segala berkat, sang pencipta alam semesta, dia yang dari kekal sampai kekal itu sedang menawarkan dirinya untuk menjadi sahabat bagi kita, untuk dekat, untuk berjalan, untuk beserta dengan kita. Saudara, Allah yang melampaui segala akal, Allah yang kasihnya besar itu mau berelasi dengan kita dan membayarnya dengan harga yang mahal. Saudara, jika Allah yang demikian sedang mendekat kepada kita dan yang kita perhatikan hanyalah pemberiannya dan bukan dirinya, bukankah ada sesuatu yang salah dengan kita? Saudara, bukankah yang harusnya menjadi kerinduan dan pengejaran serta permintaan kita adalah supaya bisa lebih dekat dengan Allah yang sudah mendekat kepada kita itu? Saudara, itulah sebabnya Yohanes 17 ayat 3 berkata begini, inilah hidup kekal itu, yaitu jikalau engkau mengenal
Allah dan mengenal Yesus yang diutus oleh Allah itu. Saudara, hidup kekal tidak berbicara soal nanti hidup di surga. Hidup kekal itu berbicara soal sekarang ini. Percaya kepada Tuhan dan hidup dalam keakraban, hidup dalam relasi dengan Tuhan. Saudara, Allah memberikan dirinya untuk hidup dekat dengan kita. Dan hidup kekal berarti menjalani itu bukan nanti, tetapi dari sekarang juga. Saudara, Filipi 3 ayat 10, Paulus juga berkata hal yang sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Allah, dekat dengan Allah, bersatu dengan Allah, mengalami relasi yang intim dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, bahkan di dalam penderitaannya. Itu yang paling Paulus inginkan, bahkan ia berkata, ia melihat kebersamaan, relasi dengan Allah itu melampaui segala sesuatu. Segala sesuatu dibandingkan pengenalan, relasi dengan Allah itu seperti kotoran. Saudara, itulah yang harusnya engkau dan saya rindukan. Allah alam semesta itu menawarkan dirinya. Jika engkau dan saya tidak menginginkan diri Allah dan hanya pemberian Allah, bukankah itu sebuah penghinaan kepada Allah? Bukankah itu berarti bahwa kita sedang berkata bahwa Tuhan Allah tidak lebih dari sekedar kacung, budak, sarana untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hati kita semata? Saudara, setelah bertahun-tahun kita percaya dan menjadi orang Kristen, apa sih isi doa engkau dan saya setiap hari? Apakah isi doa kita hanya sekedar tentang apa yang kita akan makan, apa yang kita akan minum, apa yang akan kita pakai, karir, pasangan hidup, kepastian, kenyamanan, berkat, sembuh dan sebagainya? Sekali lagi itu gak salah. Dan sekali lagi Allah jika melihat memang itu menjadi kebutuhan dan kepentingan kita, Allah akan menyediakannya bagi kita. Tetapi kalau itu satu-satunya yang kita inginkan dari Allah, maka kita sudah melewatkan sesuatu yang lebih besar. We miss something bigger. He has something bigger. He himself. Saudara, apakah mengenal Allah, lebih dekat kepada Allah, menjadi kerinduan dan pengejaran kita tiap hari? Di masa-masa yang serba tidak pasti, di tengah pandemi ini, saya kira ada banyak permintaan kita kepada Dia. Namun saudara, apakah selama pandemi ini engkau pernah meminta, Tuhan, aku pengen kenal Engkau. Tuhan, aku pengen dekat dengan Engkau. Kepastian perlu, jalan keluar perlu. Tapi lebih daripada semua itu, saya pengen dekat dengan Engkau. Saya pengen merasakan kehadiran-Mu. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat harus keluar kota selama 3 minggu. Dan karena harus keluar kota 3 minggu di tengah masa pandemi ini, pulang saya harus karantina diri, saudara. Masalahnya di rumah saya ada seorang anak kecil, bayi, umur belasan bulan waktu itu, begitu ya. Nah saudara, bagi saya hal yang terberat untuk pergi keluar kota lalu pulang dan harus karantina itu adalah karena tidak bisa bertemu dengan anak, tidak bisa main dengan dia dan sebagainya. Saudara, satu momen yang tidak terlupakan bagi saya adalah ketika saya selesai masa karantina lalu bertemu dengan anak saya, satu hal yang amat mengharukan buat saya adalah anak saya tidak meminta hal yang lain dari saya. Ketika melihat saya, apa yang anak saya lakukan? Yang ia lakukan adalah ia berlari lalu datang memeluk saya, menikmati kebersamaan itu. Saudara, mungkin memang dia masih kecil, dia tidak bertanya soal oleh-oleh, dia tidak bertanya saya beli apa buat dia. Mungkin karena memang belum bisa. Tapi saudara, satu hal yang indah yang dia lakukan adalah dia cuma memeluk saya, lalu kami menikmati masa itu. Saudara, momen itu menjadi momen yang mengharukan buat saya. Momen yang tidak terlupakan buat saya. Saudara, jika saya seorang bapak duniawi, terharu begitu rupa ketika melihat anak saya merindukan hanya diri saya, menikmati relasi dengan saya.
Bapak Saudara, bukankah Bapa kita yang di surga merindukan hal yang sama dari engkau dan saya, anak-anaknya? Bapak Saudara, saya percaya permintaan kita akan kebutuhan-kebutuhan kita sama sekali tidak receh dan tidak sepele di hadapan Tuhan. Tuhan menganggap kita berharga dan Dia akan menyediakan apa yang kita perlu. Tetapi Bapak Saudara, lebih dari semua itu, ada satu yang Allah inginkan dari engkau dan saya, yaitu supaya engkau dan saya menginginkan Dia, dirinya. Bapak Saudara, maukah engkau menjadikan ini kerinduan dan pengejaranmu? Mari kita tunduk kepala, Bapak Saudara. Mari kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, Agustinus pernah berkata demikian. What do I love when I love God? Apa sih yang sebenarnya aku kasihi ketika aku berkata aku mengasihi Tuhan? Bapak Saudara, pertanyaan yang sama hari ini saya tanyakan kepada kita. What do you love when you love God? Ketika engkau berkata, saya mengasihi Tuhan hari ini. Bapak Saudara, apa yang sebenarnya engkau dan saya kasihi? Apakah engkau dan saya mengasihi Tuhan, atau engkau dan saya sekedar mengasihi pemberian-pemberian Tuhan? Apakah yang engkau dan saya kejar adalah diri Tuhan, mengenal diri Tuhan, dekat dengan Tuhan, atau sekedar apa yang Tuhan bisa berikan kepada engkau dan saya? Bapak Saudara, kapan terakhir engkau mendekat kepada Tuhan dan berkata begini, Tuhan, hari ini saya nggak minta apa-apa, saya cuma pengen dekat engkau. Hari ini saya nggak minta apa-apa, saya cuma pengen lebih mengenal engkau. Bapak Saudara, kapan terakhir kali engkau berkata demikian? Mari pakai waktu ini untuk berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dan kami memohon ampun, ya Allah. Ampuni kami karena seringkali kami menginginkan terlalu sedikit dari Engkau, ya Tuhan. Kami cuma menginginkan hal-hal receh dan kami lupa akan Engkau. Ampuni kami karena yang ada dalam hati kami hanyalah berkat-berkat dan pemberian-pemberian dan bukan Engkau, Sang Pemberinya. Ampuni kami Tuhan, kami melupakan bahwa yang terindah dalam hidup kami mengenal Engkau adalah kami boleh lebih dekat lagi kepada Engkau. Ampuni kami karena itu bukan pengejaran kami setiap hari. Tuhan, saat ini kami datang. Kami mohon ampuni kami dan baharui kami, ya Tuhan. Kami mohon bangunkan lagi kerinduan akan diri-Mu, ya Tuhan. Malam ini kami mohon Tuhan, ajar kami lagi, bangun setiap pagi dengan satu seruan yang sama. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Tuhan, aku ingin dekat dan berjalan dengan Engkau sepanjang hari ini. Tuhan, baharui hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami masih boleh belajar firman-Mu. Tuhan, ajar kami mengerjakan firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, mari mengambil waktu teduh sebentar di hadapan Allah. Kebaktian doa selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.